Bagaimana kalau bertepatan dengan Idai? Hari Jumat bertepatan dengan Idai. Apakah Idul Adha ataupun Idul Fitri? Seperti tahun 1441 Hijriah sekarang ini, insya Allah Idul Adha akan bertepatan dengan hari Jumat. Ada dua pendapat. Kita kemukakan dulu dua-duanya, lalu kita lihat dulu dalil istidlal dan wajhul istidlalnya. Dalilnya apa? Berarti harus Al-Quran atau Al-Hadis, karena selain dari ini bukan dalil namanya. Yang kedua, ya, apa kata-kata yang ada di situ? Nah, gitu kan, Pak. Jadi ini yang namanya metodologi ijtihad atau istinbat. Yang pertama harus ada ad-dalil. Ad-dalil. Kemudian istidlal. Istidlal. Yang pertama harus ada dalil. Yang ketiga adalah wajhul istidlal. Wajhul istidlal. Yang keempat metodologinya, istilahnya kan ini sudah metodologi, Pak. Kemudian namanya istinbat. Ya. Istinbatul ahkam atau hukmi. Nah, boleh, haram, makruh, mubah dan sebagainya gitu kan. Ada sunat, ada haram, ada wajib. Itu harus sudah jadi istinbatul ahkam, kesimpulan hukum. Apa dalilnya? Pendapatnya ada dua dulu, Pak. Yang pertama, bagi yang pagi-paginya sholat Id. Siapa nih yang dituju? Mukhotob yang diajak bicara. Tentu yang terkena dengan kewajiban Jumat. Ibu-ibu diajak bicara tidak? Dah, ibu-ibu sudah dikecualikan. Jadi jangan ada pertanyaan, bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu mau biasa duhur. Mau ada sholat Id, mau ada acara Jumat, mau ada apa-apa, kewajiban ibu-ibu zuhur dan tidak pindah dari kewajibannya. Jadi ibu-ibu pagi-pagi sholat Id, siang zuhur. Sholat Id hukumnya sunat, sedangkan duhur udah tidak ada perubahan apa-apa. Bagi ibu. Bagi bapak-bapak, nah ini dia. Menjadi dua kelompok pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah bila pagi-paginya, yang umum dulu, Pak, bila pagi-paginya tidak Id, Pak, mungkin kan ada bapak-bapak yang pagi-pagi tidak ikut sholat Id, mungkin saja, berarti tidak ada perubahan apa-apa, dia tetap wajib Itu yang pertama, Pak. Itu mau disepakati. Bila pagi-paginya tidak sholat Id, bapak-bapak, maka dia siangnya tetap wajib Jumat. Walhasil bagi dia tidak ada perubahan karena pagi-paginya tidak sholat Id. Itu satu, tidak ada masalah. Apakah bapak-bapak tahun ini akan sholat Id? Akan sholat Id, Pak? Nah, mari kita bicarakan. Kalau bapak-bapak, enggak, saya enggak akan Id, enggak usah dibicarakan. Ya kan? Ya buat apa dibicarakan? Kenapa? Ya kan dia tetap Jumat dan tetap hukumnya wajib. Justru yang dibicarakan itu bila bapak-bapak yang terkena dengan kewajiban Jumat, pagi-paginya sholat Id. Tuh, ya, pagi-pagi sholat Id. Siangnya kata Nabi mau Jumatan silahkan, tidak juga silahkan. Ada, Pak? Coba hadisnya, Pak. Hadisnya dulu langsung kita loncat saja dulu supaya secara umum saja dulu. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat. Atau hadis ketiga, bukan ayatnya ya, hadisnya ini, hadis ketiga. An Iyas bin Abi Romlah Asy-Syami, dari Iyas bin Abi Romlah Asy-Syami, qala syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan, saya bersama-sama menyaksikan salat Id bersama Abu Sufyan.
wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam, ia bertanya kepada Zaid bin Arqam. Muawiyah sahabat Nabi, Zaid bin Arqam pun sahabat Nabi. Bertanya Muawiyah kepada Zaid bin Arqam. Qala, ia berkata, begini pertanyaannya. Syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidain ijtama'a fi yaum. Hei Zaid bin Arqam, apakah pernah engkau mengalami pada masa Rasulullah dua Id bertemu pada hari yang sama? Maksudnya Idul Adha dengan Jumat atau Idul Fitri dengan Jumat. Naam. Ia menjawab, qala na'am, ya pernah. Qala fa kaifa sana'a, bagaimana Rasul melakukannya? Itu walaupun pakai fasana'a, maksudnya apakah Rasul bersabda apa atau Rasul berbuat apa? Qala Zaid bin Arqam menjawab, sebagai apa dia? Sebagai orang yang pernah mengalami peristiwa dua Id, Idul Adha atau Idul Fitri dengan Jumat. Beliau mengatakan begini, qala Rasulullah bersabda, shallal Id, ia menjawab, shallal Id, Rasulullah salat Id, Rasulullah salat Id. Tsumma rakhkhasa fil Jum'ah, lalu beliau memberikan rukhsah untuk tidak Jumat. Bisa dipaham Bapak Ibu? Jadi tidak Jumat itu termasuk rukhsah. Sepakat, para ulama semua sepakat bahwa bagi yang pagi-paginya sholat Id, siangnya ada rukhsah untuk tidak Jumat. Itu dia yang disepakati. Jadi kita mulai dari yang disepakatinya dulu kan? Nah, sesuai dengan hadis ini. Maka apa? Man syaa an yusalliya falyusalli. Siapa yang mau tetap Jumatan, silahkan. Siapa yang mau mengambil tidak Jumatan, silahkan. Berarti dalam hal Jumatannya disakalikan, sekaligus dilaksanakan pagi-pagi. Jadi mengerjakan ini pagi-pagi dengan niat siangnya tidak Jumat, sama dengan ijtama'a, dirapelkan dengan satu pekerjaan. Bisa dipaham Ibu Bapak? Jika tidak Jumatan berarti cukup. Ya. Cukup dulu. Kemudian mulai pendapat kelompok pertama, bagi yang tidak Jumatan, pagi-paginya sholat Id. Sekali lagi, yang pagi-pagi tidak sholat Id tong diomongkeun. Lantaran mana nama anger, karena dia tetap wajib Jumat. Bagi yang pagi-paginya Id, kewajiban Jumat berubah Pak. Karena ijtama'a, bergabung dalam satu hari dua Id gitu. Hadis yang pertama ini yang menjadi dalil, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bila tidak Jumat siangnya maka ia kembali ke duhur. Pendapat pertama. Karena Bapak Ibu, pendapat pertama, bila bapak-bapak atau yang wajib Jumat itu pagi-paginya sholat Id, lalu siangnya tidak Jumat, berarti kembali ke duhur. Karena masa dia tiba-tiba hilang kewajibannya hanya oleh pekerjaan Id yang hukumnya sunat. Makanya orang suka mengatakan maknya aya wajib elehku tuh. Pankah arti masa ada ibadah wajib bisa hilang oleh pelaksanaan yang sunat? Jumat kan wajib. Boleh tidak Jumat, boleh tidak Jumat. Itu berarti kembali ke zuhur, karena tidak mungkin ibadah yang wajib hilang oleh pekerjaan sunat. Itu pendapat pertama. Baca hadisnya Pak. Perlu ditulis di sini. Pendapat pertama. Rada panjang ya. Agak panjang nih. Pendapat pertama adalah satu, bagi yang pagi-paginya Id, nah gitu kan, siangnya tidak Jumat,
Siangnya tidak, singkat-singkat we, tidak Jumat. Jumat. Maka wajib zuhur. Inilah pendapat pertama. Alasannya, bagaimana mungkin ibadah wajib bisa hilang dengan pekerjaan cek bahasa Sunda mamaknya aya wajib eleh ku sunat. Dan saya sering mendengar perkataan seperti itu. Pendapat pertama, ini alasannya. Jadi kalau ada yang beralasan demikian, berpendapat demikian, ini alasannya Pak. An Atha ibni Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, qala, ia berkata, shalla bina ibnu Zubair, Az-Zubair yang saat itu menjadi Amir Madinah, ya, pemimpin atau gubernur Madinah. Az-Zubair mengimami kami fi yaumi Id, pada hari Id. Imam fi yaumi Jum'ah awalan nahar. Zubair mengimami kami sebagai pemimpin kami saat itu di Madinah, itu pagi-pagi pada hari Jumat, berarti sholat Id. Tsumma ruhna ilal Jum'ah, lalu kami pergi ke Jumatan. Kami berarti ini siapa di antaranya adalah Atha bin Abi Rabah, ya kan? Jadi amirnya sendiri tidak keluar. Pagi-pagi sholat Id mengimami, jamaahnya juga banyak. Tapi ketika siangnya Abdullah bin Az-Zubair ini tidak keluar, ya Pak ya, berarti tetap tinggal di rumah alias tidak Jumatan. Tapi bagaimana sahabat dan tabi'in yang saat itu ikut sholat Id? Kata mereka, tsumma ruhna ilal Jum'ah, kami pergi saja menuju Jumat. Berarti terjadi dua kelompok, ada yang Jumatan, ya Pak ya, yang pagi-pagi Id, ada juga yang tidak Jumatan. Bahkan pemimpinnya sendiri saat itu tidak Jumatan. Falam yakhruj ilaina, dan beliau tidak keluar kepada kami. Fasallaina wahdanan, maka akhirnya kami sholat sendiri-sendiri, terpisah-pisah, di garis bawahi. Apa arti sholaina wuhdanan? Menurut ulama-ulama, sebagian ulama mengatakan tidak mungkin maksudnya Jumat, karena Jumat itu bukan wuhdanan tetapi jam'an. Hadisnya apa? Wajibun ala kulli muslimin fi jama'. Inilah kata-kata fasallaina wuhdanan. Ini wajul istidlal namanya Pak. Wajul istidlal itu dari hadis yang panjang ini, mana kata-kata pokok yang menjadi dalil bagi kesimpulan kita bahwa siapa yang pagi-paginya tidak Id, gitu kan, siangnya tidak Jumat, maka ia sholat wuhdanan. Wuhdanan diartikan masing-masing berarti zuhur, bukan Jumatan. Bisa dipaham Bapak-bapak? Keuneur ada lieur saeutik pada komo ustad anu naliti nanya, gitu. Cacakan dina meja wae kareng ngahuap mikir deui anger ya. Nah, inilah. Jadi fasallaina wuhdanan. Salat masing-masing. Apakah maksudnya Jumatan? Masa ada Jumatan masing-masing ya? Begitu pendapat yang pertama. Apakah semua ulama sepakat arti wuhdanan itu duhur? Ya tidak Pak. Tidak Pak. Mengapa diartikan tidak? Menurut pendapat ulama yang mengatakan tetap tidak ada duhur Pak. Kan tadi ada dua kelompok. Pertama, bila tidak Jumatan maka kembali ke duhur. Kelompok kedua, bila tidak Jumatan ya hilang, tidak ada duhur. Kan sudah tadi dilaksanakan ijtama', digabung. Sebab kalau nanti duhur lagi sama dengan dia Jumat. Ya Jumat ya begitu kelompok ulama kedua. Walhasil mereka mengartikan wuhdanan bukan masing-masing sendiri munfarid.
Kalau kelompok pertama wuhdanan teh nggak boleh pan sengaja sholat Jumat munfarid. Tapi wuhdanan artinya Jumatan dengan kelompoknya masing-masing dikarenakan imam besarnya Az-Zubair tidak keluar. Itu ya perbedaan memahami kata-kata fasallaina wuhdanan. Sekelompok ulama mengatakan zuhur diartikan munfarid. Sekelompok ulama wuhdanan artinya masing-masing, maksudnya kelompok-kelompok kecil karena imam besarnya tidak keluar. Jadi tetap Jumat dengan berjamaah. Nah, siapa yang tidak Jumat? Az-Zubairnya sendiri, Pak. Nah, apakah Az-Zubair waktu di rumahnya Jumatan? Nah gitu, bukan Jumatan, apa? Tuhur. Nah, dah itu dulu. Wa kana Ibnu Abbasin bi Thaif, dan Ibnu Abbas waktu itu di Thaif, falamma qadima, lalu ketika beliau datang dari Thaif, kan Ibnu Abbas jadi fatwa bagi para sahabat dan tabi'in, Pak. Jadi mufti. Bagaimana ketika itu kedatangan Ibnu Abbas? Karena kami terangkan kepada beliau, Az-Zubair tidak keluar dari rumahnya. Mentang-mentang pagi-paginya tadi sudah mengimami. Kami mah Jumatan saja. Kata Abdullah bin Abbas, ashabas sunnah. Memang begitulah sunnah Rasul. Dari dulu juga terdiri dari dua kelompok. Bagi pagi-paginya yang sholat id, siangnya ada yang Jumat, ada yang tidak. Dah itu dulu titik. Cuma ada yang mengatakan ganti dengan duhur, ada yang hilang kewajibannya. Berarti tidak perlu duhur lah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa selintas bisa mengerti mengapa ada yang berpendapat bila pagi-paginya id, siangnya tidak Jumat, maka kembali ke zuhur. Ternyata dari kata-kata ini, Pak, fasallaina wuhdanan. Dan itu ihtimal. Masih mungkin bisa duhur, bisa tidak. Makanya jangan dulu dipastikan. Bagi kami, mengapa kami tidak menerima pendapat itu? Karena memastikan sesuatu yang masih ihtimal. Nah, pan kaidahnya gini, Pak. Ini kaidah nih, ini sebetulnya baku nih. Ma'al ihtimal ihtimal la yajuzu istidlal. Istidlal. Gitu, Pak. Kalau masih ada kemungkinan berarti jangan dipastikan. Iya kan mungkin duhur, mungkin tidak. Duhur atau tidak, Pak? Al aslu kembali ke asal. Apa? Bagi yang wajib Jumat kan tidak ada duhur. Itu al aslunya. Karena ini masih ihtimal, pas sholaina wudanan ini bisa duhur, bisa juga Jumat, tapi dengan imam masing-masing. Tidak seperti biasa oleh imam besar. Para imam Jumat pun jadi jamaah semuanya saat itu, karena gubernur yang jadi imam. Tapi ketika gubernurnya tidak keluar, ya mereka berkelompok-kelompok dengan imam-imam yang terbiasa mereka. Contohnya kalau tarawih, Pak. Tarawih di zaman Nabi beda dengan tarawih sekarang kita. Apa bedanya? Zaman Nabi nih, zaman Nabi. Nabi itu keluar. Semua jadi makmum, bisa dipaham? Tapi ketika Nabi tidak keluar, itu di masjid ada yang 10 orang, ada yang 15 orang, ada yang 3 orang dengan imam biasa mereka. Bagi saya itulah fasallaina wuhdanan. Berjamaah tapi dengan kelompok masing-masing dengan imam yang biasa mereka. Karena kan yang datang ke Masjid Nabawi dari kampung-kampung, Pak. Dari Kuba, dari Masjid Qiblatain dan sebagainya, mereka pada datang ke Masjid Nabawi untuk berjamaah. Bila Nabi jadi imam, maka semua jadi makmum kan? Tapi ketika Nabi tidak keluar, karena kan Nabi terhitung cuma 4 kali beliau mengimami. Alasannya apa? Tidak ada lain alasan kecuali khasyitu an yufrada alaikum. Takut oleh kalian tarawih berjamaah itu wajib. Ya kan? Makanya Nabi tunjukkan tidak wajib. Ketika Nabi tidak keluar, akhirnya mereka sholat wuhdanan, mutafarriqan.
kelompok ini di sudut sana 6 orang imamnya si anu tarawehan Pak, sehingga di masjid teh kelompok-kelompok sampai Nabi wafat begitu caranya. Tapi kalau Nabi keluar semua jadi makmum sehingga berjamaah satu imam banyak makmum. Tapi kalau Nabi tidak keluar banyak imam banyak itu. Kalau tarawih sekarang banyak imam enggak Pak? Itu yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Nih yang terbaru yang terbaik ini, yaitu seperti waktu Nabi keluar. Bisa dipaham ya? Nah, sah tidak kalau di masjid sekelompok memang begitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika hanya satu gitu, disamakan dengan waktu Nabi keluar. Jadi ini mesti ihtimal, bisa maksudnya munfarid berarti zuhur, tapi bisa juga jumatan, yaitu dengan imam masing-masing. Yang mana pastinya? Ya belum. Ini bisa dipaham? Itu yang kita tolak. Mengapa dalil yang ihtimal masih serba mungkin tapi sudah dipastikan zuhur, itu yang wajib ditolak. Karena ma'al ihtimal la yajuzul istidlal. Bersama dengan masih ada kemungkinan tidak boleh dipastikan jadi suatu dalil lalu diambil istinbat, wajib kembali ke duhur. Jauh keneh can beres, bahannya belum cukup. Maka bagi saya yang berpendapat bila pagi-paginya Id lalu siangnya tidak Jumat kembali ke duhur dengan dalil fasolaina wuhdanan, offset. Dalilnya belum cukup, sudah dipastikan. Bisa dipaham? Ternyata tidak ada dalil khusus. Bagaimana? Apakah ada Jumat tiba-tiba jadi duhur lagi? Ya kembali dulu ke asal. Berarti Jumat boleh tidak. Baru sampai di sini saja yang paling aman adalah tidak duhur. Ya kan? Karena hukum asal. Namanya dalam istilah usul fikih dalil yang al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Bila tidak ada dalil baru untuk mengubah hukum, maka dia harus tetap pada hukum yang awal. Sekali lagi, hukum sudah ada, yaitu Jumat. Ya kan? Kata Nabi, bagi yang pagi-paginya Id, siangnya boleh tidak Dah, tinggal pilih antara Jumat dengan yang tidak Jumat. Duhur atau tidak? Ketika tidak ada dalil yang memastikan, maka al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Kembalikan saja dulu kepada hukum asal. Namanya istishab, karena istishab adalah setengah dari metodologi Islam. Apa istishab? Kembali ke hukum asal bila tidak ada hukum baru yang mengubahnya. Hadis yang kedua tadi sudah saya bacakan. An Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami qala syahidtu Muawiyah bin Abi Ramlah Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa yas'alu Zaid bin Arqam. Dah. Ini belum bisa. Di sini dikatakan man syaa an yusolliya fal yusolli. Siapa yang mau sholat Jumat silahkan. Yang tidak Jumat juga silahkan. Hadis selanjutnya. An Abdul Aziz bin Rafi an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abdul bin Aziz bin Rafi dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, annahu qala, beliau bersabda, qad ijtama'a, ini sabda Nabi. Kalau tadi kata-kata sahabat menceritakan amal Nabi, sekarang Nabi sendiri yang bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza, sudah berkumpul, cek urang mah rejengnya bahasa Sunda, sudah berkumpul fi yaumikum hadza, pada hari kalian ini, aidani, 2 hari raya. Bisa Idul Adha dengan Jumat, bisa Idul Fitri dengan Jumat. Faman syaa'a ajza'ahu minal Jum'ah, siapa yang mau mencukupkan saja idnya itu dari ibadah Jumatnya. Sabda Nabi Pak, bisa dipaham? Siapa yang mau mencukupkan idnya itu dari kewajiban Jumatnya, berarti cukup, gak usah Jumat lagi, karena tadi sudah duhur tidak Pak? Apa rosonya kalau duhur? Jumat saja tidak ada. Ini dalil yang pasti ini adalah bahwa kata Nabi, kalau pagi-paginya Id, siangnya tidak Jumat, silahkan. Apakah ada duhur?
harus ada dalil yang jelas dan tegas bahwa bila tidak Jumat kembali ke duhur. Kalau pagi-paginya Id, siangnya tidak, berarti 2 Id ini dilaksanakan dengan hanya 1 kali, yaitu pagi-pagi. Berarti Id yang kedua sudah beres. Berarti Id yang siang yang Jumat sudah beres karena dilaksanakannya pagi-pagi, yaitu sholat Id sama dengan juga sholat Jumat. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul kembali ke duhur? Berarti kalau kembali ke duhur tidak cukup. Padahal Nabi mengatakan mencukupimu dari Jumatanmu sholat Id pagi-pagimu. Berarti sudah tapi boleh Jumat siangnya. Berarti kamu mengambil yang tidak dinyatakan tidak cukup. Nah, sudah saya mau Jumatan lagi, maka hukumnya menjadi takhyir. Boleh Jumat, boleh tidak. Nah, tapi kalau Nabi wa inna mujammi'un, Nabi katanya kalau kami mah Jumat, iya Pak. Bagi bapak-bapak yang punya jadwal khotib dan di tempat Jumatan itu kemungkinan tidak ada badal, tidak ada penggantinya, jangan sampai tidak Jumat. Karena kewajiban khotib adalah khutbah dan khutbah itu harus ngomong gitu. Jangan sampai Anda jadi khotib yang tidak ngomong. Dah. Jadi nanti nggak jadi khotibnya. Jadi sekali lagi bagi yang memang mau Jumatan nanti bapak-bapak silahkan. Anda punya pahala dari Jumatan. Ya kan? Saya mah tidak Jumat, silahkan. Anda punya pahala dari tidak Jumatan. Jadi jangan disangka yang tidak Jumatan tidak punya pahala. Jumatan apakah sunnah Rasul? Ada pahalanya. Ketika kita mengambil sunnah Rasul berarti ada pahala. Tidak Jumat apakah sunnah Rasul? Sunnah Rasul. Apakah ada pahala? Ada pahala karena dua-duanya sama-sama melaksanakan. Yang Jumatan punya pahala dari Jumatan, padahal pagi-paginya sudah Id. Yang tidak Jumatan pun cukup. Ia mengambil sunnah Rasul yang tidak Jumatan. Jadi pahalanya dari tidak Jumatan. Jadi ternyata Allah itu maha baik. Allah maha kaya. Jangan bertanya, masa tidak Jumatan dapat pahala? Apakah tidak Jumatan sunnah Rasul? Ya kan? Kata Ibnu Abbas, asobas sunnah. Tuh. Maka orang yang mengerjakan sunnah pasti ada pahalanya. Terakhir an Ibni Jurayj qala atau berkata ijtama'a yaumu jum'atin wa yaumu fitr. Telah berkumpul satu hari sapoe rejeung, bahasa Sunda namanya. Satu hari yang sama pada hari yang sama yaitu Jum'ah dan Idul Fitri. Ala Abd bin Zubair di masa Abdullah bin Zubair. Faqala idani ijtama'a, lalu Abdullah bin Zubair berkata, 2 Id sekarang nih berkumpul pada hari yang sama yaitu Idul Fitri dan Jumat. Fi yaumin wahid, dari satu hari. Pajama'ahuma, ini kata-katanya Pak, ini yang jelas. Pajama'ahuma, coba lihat Pak, jama'ahuma. Terus kumaha Pak? Pajama'ah jami'an kan? Pajama'ahuma jami'an. Apa arti pajama'ahuma jami'an? Maka ia kerjakan Jumat dan Id pagi-pagi saja. Namanya kan menggabung 2 ibadah yaitu Idul Fitri dan Jumat pagi-pagi. Ini Abu Jubair. Beliau kan tadi tidak keluar ya. Lalu bagaimana? Rakaat ini 2 rakaat, jadi 2 rakaat pagi-pagi. Bagi yang berniat siangnya tidak Jumat, itu 2 rakaat pagi-pagi itu sama dengan Id dan Jumat bagi dia. Namanya pajama'a huma jami'an. Rakaat ini bukrotan pagi-pagi, lam yajid alaihima, ia tidak menambah lagi sholat apapun. Jadi yang tadi ragu-ragu tentang kata wuhdanan, ya kan? Diperjelas jama'ahuma jami'an. Berarti sholaina wuhdanan adalah Jumat dengan imamnya masing-masing, sekelompok-kelompok.
Apakah dia sholat? Lam yajid alaiha, dia tidak menambah sholat apapun. Hatta sholal asra, sampai baru sholat lagi keluar mengimami sholat asar. Walhasil bagi yang pagi-paginya sholat Id, bapak-bapak, lalu siangnya tidak Jumat, maka ia tetap tidak ada duhur baginya. Bisa dipaham ibu bapak? Ya, dah.